Tanaman cabai yang juga dikenal sebagai Capsicum annum merupakan salah satu tanaman penting dalam pertanian global dan memiliki peran signifikan dalam bidang ekonomi, kuliner, dan kesehatan. Namun, tantangan seperti serangan penyakit, hama, dan perubahan iklim mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan produksi cabai. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan terus-menerus dalam bidang pemuliaan, pengelolaan tanaman, dan teknik pertanian lainnya menjadi kunci dalam memastikan kelangsungan produksi cabai yang berkualitas dan berkelanjutan. Peningkatan keragaman genetik dalam tanaman cabai merupakan aspek penting dalam upaya pemuliaan dan pengembangan varietas yang lebih tangguh dan produktif. Keragaman genetik memainkan peran krusial dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit dan hama serta dalam menghadapi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim. Dengan memperluas keragaman genetik, para peneliti dan petani dapat menemukan varietas cabai yang lebih tahan terhadap berbagai kondisi tanah dan iklim, serta memiliki kualitas buah yang diinginkan oleh pasar. Selain itu, peningkatan keragaman genetik juga memungkinkan untuk menghadirkan inovasi baru dalam pemulihan tanaman yang dapat menghasilkan varietas yang lebih produktif, tahan penyakit, dan bahkan lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, pemahaman dan upaya untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman cabai tidak hanya mendukung keberlanjutan pertanian, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat secara global. Selain hibridisasi, ada beberapa metode untuk meningkatkan keragaman genetik pada komoditas tanaman cabai seperti mutasi genetik, poliploidi, rekayasa genetika, pemulihan berbasis marker atau marker assisted breeding, seleksi massa dan seleksi berulang, serta penyilangan interspesifik. Pemulihan mutasi pada tanaman merupakan satu teknik yang melengkapi teknik pemulihan tanaman konvensional sebagai sumber untuk meningkatkan keanekaragaman yang pada gilirannya melalui proses seleksi dapat menghasilkan tanaman dengan sifat-sifat yang unggul, misalnya memiliki produktivitas yang tinggi. Mutasi dapat terjadi secara spontan atau diinduksi dengan perlakuan fisik seperti sinar gamma atau dengan senyawa kimia maupun kombinasinya. Beberapa mutagen kimia yang umum digunakan adalah kolsikin dan orizalin. Kedua mutagen ini merupakan senyawa yang bersifat antimikrotubul yang menyebabkan tidak terbentuknya mikrotubul sehingga terjadi penggandaan kromosom dan terbentuk tanaman poliploid. Tanaman poliploid biasanya memiliki karakter lebih besar, lebih kuat, lebih cepat tumbuh dibandingkan tanaman normal diploid. Variasi genetik yang dihasilkan dari induksi dengan mutagen baik secara in vitro maupun in vivo dapat dievaluasi dengan beberapa cara. Untuk cara yang paling sederhana adalah dengan pengamatan morfologi. Variabel morfologi yang umumnya diamati adalah variasi bentuk lamina daun, orientasi daun, maupun multifoliation. Karakter lain yang dapat diamati adalah panjang petiole, tinggi tanaman, luas daun, maupun hasil. Sedangkan karakter fisiologi yang dapat diamati dari pengaruh mutagen adalah kandungan klorofil. Selanjutnya ada poliploid, di mana tanaman poliploid ini adalah tanaman yang mempunyai jumlah kromosom lebih dari 2N pada jaringan somatis. Nah, angka dasar kromosom ini disebut genom. N per X jaringan somatis suatu tanaman terdapat 2N kromosom yang artinya diploid, sedangkan N dipergunakan simbol jaringan generatifnya. Untuk sifat-sifat tanaman poliploid yaitu tanamannya lebih kekar, kurang tahan terhadap perubahan lingkungan serta serangan hama dan penyakit, memiliki daun yang berukuran besar dan lebih hijau, sel-sel epidermis daun dan stomata ukurannya lebih besar dibanding yang diploid sehingga fotosintesisnya meningkat, buluh pengangkutan floem dan silemnya lebih besar sehingga pengangkutan air dan hasil asimilasi lebih baik. Terus memiliki jumlah kromosom yang menunjukkan kelipatan dibanding yang diploid, memiliki bunga dan buah yang lebih besar dibanding diploid, memiliki kandungan protein dan vitamin yang bertambah, serta memiliki masa pertumbuhan vegetatif yang lebih panjang. Baik, selanjutnya ada tipe-tipe tanaman poliploid. Berdasarkan atas sumber atau asal kromosom tanaman itu dibedakan menjadi dua, yaitu tanaman autopoliploid sama tanaman allopoliploid. Nah, untuk tanaman autopoliploid itu tuh apabila genom yang sama mengalami kelipatan, misal 3N triploid, 4M tetraploid, 5N pentraploid dan seterusnya. Yang kedua, tanaman allopoliploid itu apabila genom-genom yang berbeda itu berkumpul melalui hibridisasi, misal M1 plus M2. Berdasarkan hal-hal yang disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa populasi dasar pemulihan tanaman pada poliploid ini terdiri dari tanaman yang memiliki jumlah kromosom lebih dari 2. Poliploid dapat terjadi secara alami
atau diinduksi melalui teknik pemulihan seperti kultur jaringan atau perlakuan kimia. Tanaman poliploid seringkali menunjukkan sifat-sifat yang berbeda dari tanaman yang diploid, termasuk peningkatan ukuran, kekuatan, atau resistensi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Dari populasi dasar poliploid ini dapat digunakan untuk meningkatkan variasi genetik dan menciptakan varietas tanaman yang lebih unggul dalam hal produktivitas, ketahanan, atau adaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Pusat gen, juga dikenal sebagai pusat keanekaragaman genetik atau pusat asal, adalah wilayah geografis di mana suatu spesies tanaman atau kelompok spesies tertentu pertama kali muncul dan berkembang. Wilayah ini memiliki keanekaragaman genetik yang tinggi untuk spesies tersebut dan memainkan peran penting dalam mempertinggi variabilitas tanaman. Ada beberapa cara di mana pusat gen dapat berkontribusi dalam mempertinggi variabilitas tanaman. Antaranya yaitu 1. Sumber plasma nutfah, 2. Keragaman genetik alami, yang ketiga yaitu pengembangan varietas baru, 4. yaitu ketahanan terhadap penyakit dan hama, 5. peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan yang terakhir yaitu 6. konservasi keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada bank gen yang merupakan tempat penyelenggaraan pelestarian sumber genetik dan pengembangan suatu tumbuhan atau biasa disebut dengan germplasm collection. Bank gen tanaman cabai adalah fasilitas penyimpanan yang dirancang khusus untuk mengawetkan materi genetik tanaman cabai seperti benih, jaringan tanaman, atau embrio dengan cara menyimpan sampel-sampel genetik dalam kondisi beku atau kering yang dapat mempertahankan viabilitas dan kegunaan materi genetik tersebut. Kegiatan di bank gen tanaman cabai meliputi pengumpulan dan pemrosesan sampel genetik dari berbagai varietas dan spesies cabai, penyimpanan sampel dalam kondisi suhu rendah atau kering, pemantauan kestabilan kondisi penyimpanan, dan distribusi sampel kepada pihak yang membutuhkan untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau konservasi.